Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufan Surya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang obat parasetamol. Nah, yang mana obat parasetamol ini merupakan salah satu obat paling sering digunakan masyarakat untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri ringan sampai sedang. Obat ini mudah ditemukan dan relatif aman jika digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Untuk pengertian saya sendiri, parasetamol adalah obat yang digunakan untuk menurunkan demam atau antipiretik dan meredakan nyeri ringan hingga sedang. Bisa disebut analgetik. Efektivitas dan keamanan parasetamol efektif dan aman bila digunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Parasetamol bekerja sebagai antipiretik dan juga analgetik. Nah, obat ini juga sering dipakai efek sampingnya terhadap lambung lebih ringan dibanding, beberapa obat nyeri lainnya. Selain itu, parasetamol dapat digunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa dengan dosis yang disesuaikan. Golongan dan bentuk kesediaannya, parasetamol termasuk obat analgetik dan antipiretik tersedia dalam berbagai bentuk kesediaan tablet, sirup, drops, suppositoria, dan infus. Untuk tablet itu oral, bentuk paling umum untuk dewasa, lalu sirup cair biasanya untuk anak-anak dan lansia, lalu ada infus IV biasanya kondisinya kalau di rumah sakit. Ya, jadi parasetamol ini bisa tersedia dalam beberapa bentuk kesediaan ya teman-teman. Lalu kita masuk ke mekanisme kerja parasetamol, yaitu untuk menghambat pembentukan progastladin di sistem saraf pusat, lalu menurunkan pusat pengatur suhu tubuh di hipotalamus, lalu mengurangi rangsangan nyeri sehingga tubuh terasa lebih nyaman. Parasetamol ini bisa bekerja dengan menghambat pembentukan progastladin di sistem saraf pusat. Nah, prostaglandin merupakan zat yang berperan dalam timbulnya nyeri dan peningkatan suhu tubuh. Karena itu, saat produksinya dihambat, demam dapat turun dan rasa nyeri menjadi berkurang sehingga pasien merasa lebih nyaman. Lalu di sini ada indikasi penggunaan parasetamol. Parasetamol digunakan untuk mengatasi berbagai keluhan seperti demam, flu, sakit kepala, nyeri gigi, nyeri otot, hingga nyeri haid pada anak-anak. Parasetamol juga sering diberikan setelah imunisasi untuk membantu menurunkan demam atau rasa tidak nyaman. Obat ini efektif untuk nyeri ringan sampai sedang. Dosis umum pada, parasetamol. Nah, dosis umum untuk parasetamol pada orang dewasa, dosis umum parasetamol itu 500 sampai 1000 mg setiap 4 sampai 6 jam bila diperlukan, dengan dosis maksimal 4 gram per hari, sedangkan pada anak-anak dosis harus disesuaikan dengan berat badan agar aman. Penggunaan dosis berlebihan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan hati. Dan untuk maksimalnya sendiri itu kalau kurang salah di 4000 mg ya teman-teman. Nah, kita masuk ke cara penggunaan parasetamol. Parasetamol dapat diminum sebelum dan atau sesudah makan, karena relatif aman di lambung. Untuk sediaan sirup, penggunaan sendok takar sangat penting agar dosis tepat. Selain itu, pasien perlu memperhatikan kandungan obat lain, karena banyak obat flu atau batuk juga mengandung parasetamol sehingga bisa menyebabkan overdosis bila diminum bersamaan. Nah, untuk efek sampingnya, parasetamol juga memiliki efek samping, yaitu ada ringan, sampai ke berat. Untuk ringan mual, pertama ada mual, pusing ringan. Terus ada ringan tapi ruam, ruamnya di kulit dan juga mengantuk. Lalu berat, dan bahaya ini kategorinya, bisa kerusakan hati atau menyebabkan alergi berat. Efek samping parasetamol, memang umumnya seperti ini, jika digunakan dalam dosis tinggi atau jangka panjang, dapat terjadi kerusakan hati yang serius. Oleh karena itu, penggunaan obat harus tetap sesuai aturan dan tidak melebihi dosis maksimal. Lalu kita masuk ke kontradiksi parasetamol. Alergi parasetamol. Hindari penggunaan pada pasien dengan riwayat alergi atau hipersensitif terhadap parasetamol, lalu penyakit hati berat, kontradiksi pada gangguan fungsi hati berat, dan riwayat overdosis parasetamol sebelumnya. Parasetamol tidak dianjurkan untuk pasien yang memiliki
alergi terhadap obat ini. Selain itu, pasien dengan gangguan fungsi hati, berat juga harus berhati-hati karena metabolisme parasetamol terjadi di hati. Riwayat overdosis sebelumnya juga menjadi perhatian penting dalam penggunaan obat ini. Nah, lalu ada interaksi obat parasetamol. Alkohol meningkatkan risiko kerusakan hati, terutama pada penggunaan jangka panjang. Lalu ada warfarin, meningkatkan efek antikoagulan dan risiko pendarahan bila digunakan bersamaan. Lalu ada rifampicin dan antikonvulsan, mempercepat metabolisme parasetamol, meningkatkan toksisitas hati. Jadi, parasetamol dapat bereaksi terhadap beberapa zat atau obat lain. Konsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan hati, penggunaan bersamaan warfarin bisa meningkatkan resiko pendarahan, sedangkan rifampicin dan obat antikonvulsan dapat meningkatkan toksisitas hati karena mempercepat metabolisme dari parasetamol. Di sini ada antidotum dari parasetamol, yaitu ada NAC, adalah, antidotum untuk, overdosis parasetamol. Fungsi utama melindungi hati dan mentolerir metabolit toksik. Waktu pemberian efektif adalah 8 sampai 10 jam setelah overdosis. Jadi pada kasus overdosis parasetamol, antidotum yang digunakan adalah N-acetylcysteine atau NAC. NAC bekerja melindungi dengan menetralisis metabolik toksik dari parasetamol. Pemberian NAC paling efektif dilakukan dalam waktu 8 sampai 10 jam setelah overdosis untuk mencegah kerusakan hati yang lebih berat. Lalu di sini ada edukasi dan perhatian kepada pasien. Jadi kita juga harus mengedukasi pasiennya. Kalau pasien nih perlu diedukasi untuk menggunakan parasetamol sesuai dosis yang dianjurkan dan tidak menambah dosis sendiri. Pasien juga harus membaca kandungan obat kombinasi agar tidak mengkonsumsi parasetamol berlebihan tanpa sadar. Jika digunakan jangka panjang atau ada keluhan tertentu, pasien disarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi, kandungan parasetamol itu kadang banyak di obat-obat lain juga, kayak misalnya obat pilek ada, terus obat batuk juga ada, misalnya kayak gitu. Nah, otomatis kalian tuh dalam satu waktu bisa minum 2 parasetamol, ngerti nggak? Ya, kayak begitu. Lalu ada monitoring parasetamol. Parameternya adalah pantau. Lalu tujuan utamanya untuk pencegahan resiko. Jadi dalam penggunaan parasetamol beberapa hal yang harus dipantau itu yaitu suhu tubuh, tingkat nyeri, fungsi hati, dan tanda-tanda alergi. Monitoring ini penting, untuk mengetahui apakah terapi sudah efektif dan untuk mencegah resiko efek samping atau komplikasi akibat penggunaan. Oke, masuk kesimpulan dari parasetamol, efektivitas dan keamanannya. Parasetamol efektif menurunkan demam dan meredakan nyeri ringan sampai sedang, dengan menghambat progastladin di SSP. Dosis dan antidotum gunakan sesuai dosis, untuk hindari kerusakan hati. Antidotum overdosis adalah NAC. Jadi kesimpulannya tuh parasetamol merupakan obat analgetik, dan antipiretik yang efektif untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Obat ini relatif aman bila digunakan sesuai dosis. Namun penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati, sehingga perlu perhatian terhadap dosis dan penggunaan antidotum pada kasus overdosis. Oke, baik. Ini merupakan daftar pustakanya yang merupakan referensi dari sumber-sumber materinya. Untuk materinya cukup sampai di sini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak kurangnya. Eee, saya Taufan Andika Surya Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.